presentasi dan fungsi mesin ventilator. Untuk ventilator ini sendiri kita terdiri dari dua bagian. Yang pertama yang dibagi ini adalah ventilator engine, yang kedua ini adalah kompresor. Kemudian bagiannya yang pertama yang kompresor ini kita terdiri dari pressure meter untuk mengetahui tekanan. Kemudian ini ada indikator power. Untuk time-nya ini dia menghitung running hour-nya, jumlah pemakaiannya. Kemudian ada on off. Nah, selanjutnya di sini ini kita ada namanya humidifier base untuk mengatur kelembapan pada ini leading circuit. Nah, kemudian di ventilator engine sendiri ini terdiri dari dua flow sensor, yaitu inspirasi dan ekspirasi flow sensor. Nah, ini masing-masing tipenya sama untuk inspirasi dan ekspirasi. Kemudian di sini ada untuk knob untuk pengaturan settingan persentase O2 antara campuran O2 dan air compress. Kemudian ini untuk pengaturan tidal volumenya masih manual. Kemudian yang ini adalah tombol O2 flush untuk menge-flush. Nah, selanjutnya yang di depan sini ada untuk mode pemilihan mode ventilasi, volume, pressure, kemudian ada SIMV. Yang ini adalah tombol untuk silent alarm. Kalau misalnya terjadi alarm di ventilator kita bisa silent. Kemudian untuk pengaturan setting alarm dari limit bawah atau limit atasnya, mau kita sensitivitasnya kita lebih sensitif atau mau kita lebih longgarin. Kemudian ini untuk settingnya ini dia settingan parameternya seperti FiU2, kemudian rate, ada beat per menit. Untuk yang ini adalah pengunci tombol displaynya. Kemudian yang ini untuk tombol on off nya. Yang bagian belakang sini untuk ventilatornya membutuhkan dua supply, yang ada dari air compressor, kemudian ada oksigen. Nah, ini dua ini yang tidak terpisahkan. Kalau untuk kompresor biasanya terbagi dari dua tipe, yang menggunakan oksigen dan kompres air. Ini biasanya disebut kompresor ventilator stasionari, jadi dia tidak bisa dipindah-pindah. Kalau satu lagi itu dia yang mobile transport. Nah, itu biasanya dia menggunakan turbin. Ini dia lebih mobile, bisa dipakai di ambulan. Ini kita nyalakan. Pertama dari kompresor dulu, kurang lebih tunggu sekitar 1-2 menit untuk dia supply-nya, tankingnya terisi dulu. Baru kemudian kalau belakang ini untuk on off. Untuk supply kompresor ini minimumnya adalah 280 kPa. Kalau di barkannya itu sekitar 2,8 bar. Nah, untuk range rata-rata amannya ventilator sama mesin anestesi itu range kerjanya itu di 3 bar tekanan pressurnya. Kalau di atas dari 600 kPa atau 6 bar pasti dia akan terjadi overpressure. Nah, jika terjadi overpressure ini kita harus segera melepas sambungan dari suplai oksigen, baik oksigen ataupun kompresor. Kalau kemudian untuk anestesi ya dari N2O sama O2. Karena kalau misalkan terlalu lama dia kedorong mendapat tekanan lebih dari ini, dia akan merusak bagian safety valve-nya.
ini dia akan terjadi alarm kalau misalkan suplai O2 nya tidak masuk ke mesin. Untuk pada dasarnya dalam ventilator ada yang kalau basic kita belajarnya biasanya kalau yang mulai itu volume sama pressure yang dipelajari. Nah, untuk di ventilator ini kita di sini ada modelnya, ada SIMP, kemudian IPPV, kemudian IPPV, ada IMP. Nah, IMP ini sebetulnya modelnya hampir sama seperti FCV, jadi volume control. Kemudian untuk yang ini IPPV itu modelnya itu persamaan dari pressure control PCV. Kalau untuk yang SIMP ini dia synchronized intermittent mandatory volume control, jadi mensinkronis ventilasi kalau agar dia kalau terjadi nafas dari pasien itu tidak terjadi tabrakan atau tumbukan. Makanya biasanya di ventilator menggunakan mode SIMP. Jadi kalau misalnya ada feedback dari pasien dia akan mengurangi tekanannya. Kalau SIPPV ini ya untuk seperti spontaneous, jadi manual. Kita pakai SIMP aja. Untuk pressure limit. Nah, ini ada 42 PA itu untuk tekanannya. Jadi ini tekanan yang diberikan ke paru. Kemudian di sini ada frekuensinya, intensitasnya berapa beat per menit untuk pemberian tekanan volumenya. Kemudian IE-nya itu inspirasi dan ekspirasi perbandingannya 1:2 biasanya atau 1:1. Kemudian ini SIMP frekuensi 8 bpm ini dia mengikuti kalau di mesin ini. Nah, biasanya kalau untuk settingan kita di ventilator yang biasanya kita ada di mode, kemudian pressure limit yang biasa di user setting, frekuensi, kemudian IE sama PIP. Nah, untuk PIP-nya ini dia bagaimana cara untuk menjaga agar paru-paru itu baik kanan atau kiri tidak terjadi kolap. Karena kalau misalnya paru-paru itu dia terjadi kolap, maka untuk recovery-nya itu dia akan yang susah. Makanya kalau sampai kolap, yang pertama dia ada terjadi efek barotrauma, kemudian ada ini kerusakan lapisan tisu pada paru-parunya. Ini kalau sudah kita setting, kita tinggal oke. Di sini ini yang tersetting ada 340. Untuk ventilator ini kita menggunakan perkiraan. Jadi kalau yang ventilator sekarang ini dia sudah mengikuti berapa range-nya dari neonate, kemudian pediatrik sampai adult, dia secara otomatis sudah mengikuti. Tapi untuk ventilator basic ini kita harus mengira-ngira berapa volume control yang mau kita berikan, kemudian frekuensinya, intensitasnya itu berapa kita yang mau ke user. Kemudian di sini ada FiO 25. Ini adalah pencampuran antara oksigen dan supply dari air compressor. Nah, untuk
pengaturan settingannya, kita pencet setting. Nah, ini kita bisa mengatur settingan dari ini radio namanya ini. Nah, di sini ada batasannya 95 sama 35%. Batasan semuanya ini kita bisa setting. Nah, limit nolnya 21. Ini kalau misalnya kita ada 25, jadi semuanya kita naikin itu, dia nambah. Maaf, ini ATO2 nya dia 21% terus karena apa? Karena supply-nya dari regulatornya ini dia kurang, jadi nggak mau naik. Maksimal kan 6 LPM. Ya, maksimal tadi Jadi 280. Kemudian untuk rangkaiannya seperti ini, jadi yang dari inspirasi dia akan masuk ke humidifier dan baru ke pasien. Kemudian untuk yang ekspirasi biasanya akan pada umumnya ventilator akan ada water trap seperti ini. Kalau untuk ventilator biasanya ada dua pemilihan sirkuit, yaitu menggunakan humidifier atau HME. Kalau yang biasanya untuk pasien infeksius kemudian yang COVID itu dia biasanya langsung menggunakan HME karena dia menggunakan high flow. Itu jadi tanpa menggunakan humidifier. Ini dia ada alarm Pepik. Nah, ini dia ada alarm Pepik baik karena tekanannya tinggi. Dia udah mulai hilang. Epic. Mungkin hanya itu dari saya. Sebenarnya kalau untuk ventilator sama anestesi hampir sama. Basicnya hanya ada dua, volume atau kontrol. Kemudian seperti SINV, CPAP, PSD Pro itu modifikasi dari volume sama pressure aja. Itu aja sih. Mungkin kalau menemukan ventilator lain, kalau ini hanya 4 mode ventilasi. Kalau di ventilator yang sekarang bisa sampai 23 mode ventilasi, 18. Untuk belajar sih ya ini Basic. volume sama pressure. yang masih berhemat dia yang itu masih pegang ya. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Mungkin itu mas cara apa namanya bongkar pasang sirkuitnya Kalau bongkar pasang biasanya kalau ventilator setelah pakai ya untuk yang model silikon ini biasanya bisa dicuci lah.
dicuci pakai cairan sidik atau klorofol dan sejenisnya, biasanya direndam 1 jam atau 2 jam, habis itu dibilas pakai air mengalir, kemudian dikeringkan atau disteril pakai yang apa namanya, yang itu. Kalau anjurannya sih 1 kali pasien biasanya di masjid ya 1 kali ganti. Nanti. Nah, untuk ventilator ini dia sebetulnya untuk settingannya hanya dewasa aja sebenarnya. Dewasa. Jadi kalau untuk pediatrik sama neonatal dia tidak support. Ini bisa sekalian untuk nebu nggak sih? Apa? Bisa sekalian untuk nebu nggak? Kalau Bisa. yang ini Nebulizer. belum bisa. Belum bisa. Kalau yang model-model terbaru yang belum bisa. Jadi dia nebulizernya di sini kita ada cup, itu isinya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 mili. Jadi kita isi itu, kemudian di settingan menunya di sini kita ada pemilihan mau kita apa, settingan continuous atau ini dengan settingan waktu. Jadi tiap berapa menit kondisi pasien masih terpasang dia mengasih ini. Tapi kalau yang ini tidak bisa. Kalau misalkan mau pakai ini, kalau di nebu berarti kita harus apa namanya, kita flush dulu ke pasien melalui 100%. Waktunya ya kita kencet terus apa berdua kurang lebih 2 sampai 3 menit. Kita lepas dari ET, saksi sebentar, baru sambung nebu. Tinggal berapa menit habis, nah mau sambung lagi. Wajib. Mungkin kalau yang apa, baiknya untuk ventilator yang memiliki kayak gini Iya. lebih akuratnya pakai yang ini, ada apa namanya, kabel merah itu dengan wire. Itu dia lebih akurat untuk mengatur kelembapan suhu yang tersimulasi di sini. Kalau yang ini berarti langsung. Saja Bu. Nah, mau tanya-tanya. Sensornya itu ya? Oh, sensornya itu. Nanti sensor, nanti masukin dari awal. Iya. Sensor Oke. itu banyak. Sana deh. Itu banyak. Iya. Mantap. Ini latihan nih, bikin latihan. Tapi untuk perawatan di laboratorium gitu perlu dilepas ini nggak mas, kabel-kabelnya, sirkuitnya gitu nggak? Atau tetap cukup dipasang terus gitu? Terserah sini aja sih. Di sini. Ini memang kosong atau gimana kosong? Kalau Diisi air ya nanti ya? diisi air. Harusnya diisi air. Ya, ini kan masih baru. Iya maksud saya fluid gini ya. Iya. Isi oh segini. Airnya kayak biasa ya, air ini ya. Ini ada batasnya, nah ini. Itu. Kalau misal seandainya dipasang itu berarti cara masang isi airnya gimana? Isi airnya dari sini. Tarik. Oh, Nah, dari iya baik. dari sini. Dari sini ya, oke. Iya, baik. kalau misalkan apa, biasanya kan kalau di rumah saya sering bergerak nih. Nah, ini bisa dilepas kayak kompres. Iya, masih bongkar nggak tahu rusak. Masih baru, masih berat.
Iya, Berat. maksudnya biar tahu aja. Dia ini bisa dicuci. Terus masangnya ini kan ada arahnya, berarti ini buat Inspirasi. yang arah ke dalam. Ini dia Inspirasinya. inspirasi dari Inspirasi, ekspirasi. ventilator. Inspirasi. Inspirasi. Oke. Nah, yang ini Berarti dia silang ya. ini yang ke pasien Pasien. karena dia sudah dilembabkan. Oh iya. Oh baik. Oh iya ya, karena arahnya keluar. Kalau ini yang tipe chambernya yang dewasa, kalau yang anak-anak biasanya kecil. Oh, beda. Kecil. Oh beda. Berarti ini inspirasi masuk ke sini, jadi ke sini ke. Sini Bu. Oh iya. Jadi biar terpasang gini nggak apa-apa ya Mas perawatannya? Mas ini kan ini ya lepas ya. Terus ini gimana? Dicolokin gimana? Oh. Terus ininya apa? Ini ada plugnya, jadi dia ada konektor lagi di buat di situ. Hmm. Konektornya. Kursi. Oh berarti ini dicolok sendiri, ini dicolok sendiri gitu ya? Iya, betul. Oh, Sama mau ventilator yang sekarang ini banyak. iya. Dia masuk ke sini. Heeh. Masuk ke sini. Yang fungsinya buat ukur ini kelembabannya Lembab. berapa. Oh ukur kelembapannya. Kalau yang ditanya bawahnya tadi kan bisa nebulizer kan, kalau yang terbaru dia ada sambungannya kayak gini. Sambungannya. Nah, dia bisa buat tempat nebulizer, dia ada cupnya. Ini botolnya. Nanti kita isi cairan sama obat, taruh setting. Berarti tidak bisa close suction ya? Tidak bisa close suction. Enggak perlu. Enggak bisa ya. Enggak bisa. Kalau yang ini, Mas, ini kan udah kita isi air tadi yang kita colokin, terus yang ininya gimana? Ini pengaturan suhunya. Ini kan dari level 1 sampai berapa? 6 ini. Nah, Iya, terus idealnya berapa gitu? kalau untuk laring sama panjang kita diusahakan 37. Nah, Nah, itu. oh di sini ininya yang Iya, yang kita yang sesuai. ini ya, ininya menyesuaikan berarti ya warna-warnanya Iya, ya. ini kan seperti kayak level apa pemanasannya mau cepat Pemanasan. atau itu. Baik. Oh berarti kita colok ini terus pencet ini ya Mas ya, berarti Iya, hidup on ini. off-nya komponnya. Baru setting ini gitu ya. Iya. Kalau untuk pakai yang purifier ini, kalau misalnya pakai yang Viscera Cycle, dia secara otomatis sih. Tergantung kita. Jadi saat kita taruh ini kan chamber namanya kalau di ventilator. Kalau dewasa dia udah langsung setting 37. Kalau yang Viscera Cycle, kalau yang net atau pediatrik dia udah setting sendiri, baca sendiri sensornya. Ya berarti kalau mesin ini tetap kita atur dulu gitu Iya. ya. Mungkin itu aja sih, nggak ada yang ini sudah ada baterainya belum, Dok? Ada belum? Biasanya kalau di ventilator itu ada beberapa tipe, Bu. Jadi yang apa ventilatornya ini ada baterainya, tapi kompresornya nggak ada. Rata-rata sih ventilatornya ada backup baterai, di kompresornya nggak ada.
harus pakai listrik. Hanya beberapa merek aja sih yang ada internal baterai buat pulsa. Mungkin hanya itu saja Bu dari saya presentasinya. Terima kasih kesempatan waktunya. Mungkin kalau lain waktu bisa ditanyakan ke Mas Dani. Dengan iya dengan baik. ahli ya. Mau belajar itu sama saya ini masternya. Berarti bohong Bu. Kayaknya banyak sih di pusat itu juga. Sekali jadi saya itu ya.